Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi dengan saya Jonanda Putri. Kali ini kita akan mengapresiasi sebuah prosa fiksi dari Balai Pustaka, yakni novel Darah Muda. Novel Darah Muda terbitan Balai Pustaka merupakan karya Djamaluddin Adinegoro. Kali ini kita akan bahas tentang unsur intrinsiknya. Kali ini kita akan membahas sebuah novel karya Balai Pustaka yang berjudul Darah Muda karya Djamaluddin Adinegoro dalam apresiasi prosa fiksi. Kali ini kita akan mengapresiasinya dari unsur intrinsiknya. Sebelum itu, mari kita simak sinopsis dari novel Darah Muda. Setelah puluhan tahun lamanya Nurdin menuntut ilmu di sekolah Dr. Stovia, akhirnya pemuda asal Minangkabau itu berhasil juga menyelesaikannya dengan baik. Resmilah Nurdin menjadi seorang dokter. Segera ia bermaksud menjumpai orang tuanya. Yang diharapkan kedua orang tuanya yakni Nurdin menjadi dokter yang sukses. Dalam perjalanan ke kampung halamannya, ia bertemu dengan seorang gadis asal Sunda yang bernama Rukmini. Gadis yang telah menjadi guru his itu, yakni bersama ibunya, yang bermaksud ke Bengkulu. Bagi Nurdin, pertemuannya dengan Rukmini di kapal mempunyai arti yang sangat mendalam. Tidak-tidaknya telah membuat sifat Nurdin yang tadinya pendiam jika berhadapan dengan wanita jadi berubah. Ia pun berusaha untuk dapat berkenalan dengan gadis itu. Nah, setelah kita membahas sinopsisnya, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih unsur intrinsik dari novel Darah Muda. Yang pertama kita membahas tema, yang kedua alur, yang ketiga setting atau latar, yang keempat penokohan, dan yang kelima sudut pandang, yang terakhir adalah amanat. Kita mulai dari tema. Tema dari novel ini adalah seorang dokter muda yang bernama Nurdin dan ingin segera bertemu dengan orang tuanya setelah 10 tahun lamanya menuntut ilmu di sekolah Dr. Stovia. Dalam perjalanan ke kampung, ia bertemu dengan seorang gadis yang mampu mengubah sikapnya yang pendiam menjadi seorang yang tidak pendiam lagi. Gadis itu bernama Rukmini. Nurdin dan Rukmini kini telah menjalin cinta, namun cinta mereka tidak direstui oleh kedua orang tua Nurdin, yang beranggapan bahwa Rukmini tidak sederajat dengan Nurdin yang seorang dokter dan dari keluarga terpandang. Hal ini terbukti dengan ibunya Nurdin yang terus-menerus berusaha memisahkan Nurdin dan Rukmini dengan dibantu oleh Harun. Ia juga menaruh hati pada Rukmini. Namun, usaha demi usaha yang dilakukan tersebut tidak akan begitu lama. Nurdin dan Rukmini tidak ada bertemu kembali, dan Nurdin pun membangun alasan untuk segera menjalin rumah tangga dengan Rukmini. Yang kedua yaitu alur. Alur dari novel ini merupakan alur maju progresif, yakni alur dimulai ketika Nurdin pulang kampung untuk menemui kedua orang tuanya di kota Padang. Dalam perjalanannya pulang, ia bertemu dengan tokoh Rukmini dan alur tersebut bergerak maju sehingga akhirnya Nurdin menyadari bahwa hubungannya yang putus dengan Rukmini tidak hanya perbuatan ibunya semata. Dan mendekati akhir, pada saat Nurdin membaca buku harian Rukmini, ia semakin yakin akan kesetiaan gadis Sunda itu dan tidak ada alasan untuk menjalin rumah tangga dengan orang lain, sehingga ia sangat mencintai Rukmini dan ingin menjalin rumah tangga dengan Rukmini. Selanjutnya kita masuk ke setting atau latar. Setting terjadi di beberapa tempat sebagai berikut. Yang pertama yaitu di atas kapal yang akan menuju kota Bengkulu dan kota Padang, tempat bertemunya Nurdin dan Rukmini.
Setting kedua yaitu kota Betawi, yakni Nurdin bekerja di CBZ, dan sebuah rumah sakit besar dan dipindahkan tugas ke kota Bukit Tinggi. Yang ketiga yaitu di kota Padang. Nurdin enggan tidak sengaja bertemu kembali dengan Rukmini akibat pengaruh buruk dari ibu Nurdin yang ingin memisahkan Nurdin dengan Rukmini. Selanjutnya kita masuk ke penokohan. Yang pertama yaitu Nurdin yang memiliki sifat perasaan yang cinta yang sangat tulus kepada Rukmini. Selanjutnya Nurdin yaitu senang dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Dan Nurdin merupakan orang yang mudah dipengaruhi dan mudah berputus asa. Tokoh kedua yaitu Rukmini. Rukmini merupakan perempuan yang setia, sederhana, dan baik hati. Tokoh ketiga yaitu Harun. Harun adalah suruhan sang ibu yang memiliki suka menghasut, banyak melakukan kejahatan, dan melakukan hal-hal yang tidak baik pastinya. Selanjutnya kita masuk ke sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita ini yakni teknik bercerita yang digunakan Adi Negoro dalam novel Darah Muda adalah pengarang tidak turut serta dalam cerita. Hal ini ditunjukkan dengan pemakaian nama tokoh utama. Contohnya yaitu setelah 10 tahun lamanya Nurdin menuntut ilmu di sekolah Dr. Stovia. Akhirnya, pemuda asal Minangkabau itu berhasil menyelesaikannya dengan baik. Resmilah ia menjadi seorang dokter. Yang terakhir yaitu amanat. Dalam novel Darah Muda memiliki ikatan yang erat dengan kehidupan saat ini. Di dalam kehidupan yang sebenarnya, pasti seseorang akan berusaha mencari dan mendapatkan cinta sejatinya tanpa mempersoalkan suku, ras, serta derajat. Namun, tetap berpegang teguh pada kepercayaan dan kesetiaan cinta sejatinya. Nah, itu merupakan unsur intrinsik dari novel Darah Muda karya. Selanjutnya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.